Selamat sore, Ibu. Sore dok, Ya, dengan Ibu siapa kalau saya boleh tahu? Bu Dea, Ibu Dea. Ibu Dea usianya berapa? 32 tahun Oh, 32 tahun ya, Bu. Baik. Ibu Dea tinggal di mana sekarang? di Jalan Pramuka dok, Oh, di Jalan Pramuka. Tinggal bersama siapa, Bu, di Pramuka? sama keluarga. Oh, sama keluarga anak, suami gitu ya, Bu? Iya, Oh, iya. Kalau boleh saya tahu anaknya berapa, Bu? 2 dok. Oh, 2 ya. Ibu Dea ini pendidikan terakhirnya apa ya, Bu? S1 dok, Oh, S1. S1 apa kalau saya boleh tahu? MIPA, Oh, MIPA, baik. Kemudian kalau boleh saya tahu lagi, Ibu Dea ini sukunya apa ya, Bu? Jawa dok. Oh, Jawa. Oh, jadi merantau ya, Bu, ke sini? Iya dokter. Ya. Oh ya, Ibu ada keluhan apa? Jadi akhir-akhir itu saya sakit kepala gitu dok, sudah seminggu gitu. Oh, sakit kepala udah seminggu ya. Kalau boleh Iya saya dok. tahu sakit kepalanya di bagian mana, Bu? Di semuanya gitu dok, nggak ada titik pastinya gitu. Oh, di semuanya, nggak ada titik pasti ya. Sambil saya mencatat nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa dok. Ya, semuanya. Nah, terus ini sakit kepalanya itu munculnya pas kapan, Bu? Apakah ada waktu-waktu tertentu mungkin? Pas lagi natap HP atau natap laptop lama-lama kayak gitu dok. Nah, kayak gitu ya. Ini biasanya sakit kepalanya itu berlangsung berapa menit gitu, Bu? Nggak terlalu lama sih dok, ya sekitar 1 sampai 2 menitan gitu. 1 sampai 2 menit ya. Nah, kemudian karakteristik sakitnya ini apakah Ibu Dea bisa menjelaskan? Misalnya kayak tertekan mungkin, atau seperti diikat, atau berdenyut. Seperti diikat gitu dok, kayak kalau lagi pakai topi yang kencang gitu nah. Oh, seperti diikat ya. Nah, kemudian ini kan tadi di seluruh kepala gitu ya, Bu. Apakah ada sampai menjalar ke punggung atau ke leher gitu misalnya? Sampai ke punggung iya dok. Oh, sampai ke punggung iya ya. Nah, kemudian selain sakit kepala tadi, apakah Ibu Dea ada keluhan lain, misalnya sakit perut atau apa gitu? Nggak ada dok. Enggak ada ya. Tadi munculnya itu waktu natap layar ya, berarti kadang kalau misalnya natap layar di waktu apapun, entah di pagi, siang, atau sore itu bakal muncul gitu ya sakitnya. Iya dokter. Oh, iya. Nah, kemudian kalau misalnya udah sakit kepala nih, Bu Dea biasanya untuk memperingan sakitnya ngapain? Biasa cuman baring istirahat aja sih dok. Istirahat ya. Gitu. Kalau misalnya yang memperberat dari sakitnya itu kalau Ibu Dea ngapain? Kalau tetap maksa buat lanjutin kegiatan gitu biasanya. Hmm. Nah, kemudian saya gambarkan dengan skala ya, Bu. Sakitnya ini kalau digambarkan dengan skala 1 sampai 10 itu seberapa sakit, Bu? Sekitar 8 kali dok. 8 berarti cukup mengganggu ya, Bu? Ya dok. Ya, terus munculnya ini dalam sehari tuh berapa kali ya, Bu? Bisa 2 sampai 3 kali gitu dok. Tapi dari seminggu yang lalu itu munculnya setiap hari kah atau jarang-jarang? Selama seminggu ini setiap hari pasti ada. Gitu ya. Ini baru muncul seminggu ini, Bu. Sebelum-sebelumnya pernah muncul? Oh belum pernah dok, baru ini. Belum pernah ya. Kalau Bu Dea sendiri, selain ada mengeluhkan penyakit ini, apakah sebelumnya pernah punya riwayat penyakit lain? Nggak ada dok. Nggak ada ya. Pernah minum obat khusus gitu nggak, Bu? Atau minum vitamin mungkin, atau obat-obatan di luar resep dokter? Nggak pernah juga. Oh, nggak pernah ya. Ibu Dea pernah masuk rumah sakit untuk perawatan penyakitnya? Nggak pernah dok. Nggak pernah juga ya. Nah, kemudian apakah Ibu Dea ini ada punya penyakit keturunan dari keluarganya? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Alhamdulillah sehat ya, Bu. Terus, oh ya tadi saya lupa menanyakan pekerjaan Ibu Dea apa ya? Saya tuh freelance gitu dok. Oh, freelance ya.
Nah ini lingkungan pekerjaan Ibu, apakah Ibu Dea menikmati atau ada merasa sedikit terbebani gitu? Nikmati aja dok, nyaman gitu. Oh nyaman aja. Kalau lingkungan rumahnya gimana Ibu Dea? Nyaman juga. Oh nyaman juga ya, nggak ada masalah ya sama tetangganya, sama suaminya? Nggak ada dok. Oh ya nggak ada ya. Nah selain keluhan tadi, apakah Ibu Dea ada merasakan, selain nyeri kepala tadi, apakah Ibu Dea ada merasakan kayak sesak nafas atau jantungnya berdetak lebih kencang atau gatal-gatal mungkin sakit perut? Nggak ada dok. Oh, nggak ada ya. Baik. Ya dari anamnesis dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan ke Ibu Dea tadi, saya mendiagnosis kemungkinan besar diagnosisnya adalah nyeri kepala tipe tegang Bu. Nah, atau biasanya kita sebutnya tuh tension type headache atau TTH. Nah, jadi TTH itu adalah sebuah sakit kepala yang timbul bukan karena aktivitas fisik Bu. Terus dia karakteristik sakitnya itu dia bilateral, kemudian rasanya seperti ditekan dan diikat seperti Ibu Dea tadi, dan intensitasnya itu ringan sampai sedang. Nah, terus ini kan ada sakit kepala lain itu namanya migrain. Nah, kalau migrain itu karakteristiknya itu dia berdenyut, sedangkan kalau TTH itu dia enggak. Nah, terus migrain itu bertambah kalau kita melakukan aktivitas fisik misalnya berjalan atau berlari. Nah, kalau TTH ini enggak gitu. Nah, terus TTH sendiri itu juga bisa menjalar sampai ke leher, sampai ke punggung gitu, Bu. Nah, terus apa penyebabnya? Penyebabnya ini macam-macam, bisa dari karena stres, terus karena terlalu lama menatap layar, atau misalnya gangguan tidur atau pola tidurnya yang berubah. Kemudian juga bisa posisi yang salah saat bekerja, dan karena makannya itu nggak teratur. Bisa juga karena matanya tuh kelelahan sehingga otot-otot yang ada di wajah itu jadi tegang. Oh, bisa juga karena terjadi tegang pada otot-otot wajah sama otot-otot leher, jadi menyebabkan dia sakit kepala. Nah, terus sakit kepalanya ini dia tuh kalau kita menyebutkan itu dia nyerinya tuh nyeri di tepi saraf gitu Bu, nyeri di tepi saraf. Jadi kalau misalnya sakitnya itu dipijit-pijit seperti ini, nanti dia pelan-pelan bakal hilang gitu. Beda sama migrain. Migrain kan itu dia nyerinya kayak di tengah gitu, di dalam istilahnya di dalam kalau migrain sakitnya. Jadi meskipun udah ditekan-tekan nggak bakal kerasa apa-apa. Kalau misalnya TTH itu dia lebih di luar di sini. Jadi kalau dipijit-pijit sedikit itu bisa mengurangi dari rasa sakitnya tadi. Nah, selain dipijit-pijit seperti itu, cara penanganan TTH juga sebenarnya sangat mudah ya Ibu. Jadi dia tuh bisa dilakukan istirahat Bu. Jadi kalau misalnya istirahatnya lebih teratur kayak tidur 8 jam per hari atau 7 jam per hari itu bisa mengurangi dari gejala TTH ini tanpa minum obat. Nah, terus diterapkan juga pola hidup sehat seperti makan makanan yang sehat, kemudian olahraga yang teratur, itu bisa mengurangi intensitas nyerinya dari TTH ini sendiri. Nah, apalagi kan Ibu Dea nih freelance ya, berarti kerjaannya itu nggak tetap. Mungkin ada faktor stres juga yang mempengaruhi. Nah, kemudian TTH ini sebenarnya nggak nggak terlalu buat dianjurkan minum obat gitu Bu, karena ini tuh harus dicari penyebab pastinya tuh apa, apakah dari tidurnya atau dari otot-otot mukanya yang tegang atau dari gangguan atau dari makannya yang nggak teratur ini. Jadi cara untuk menuntaskan tension type headache yang benar-benar itu harus dicari penyebabnya dan dihindari dari penyebabnya supaya bisa TTH-nya ini sembuh. Nah, tapi kalau misalnya udah sakit banget nggak bisa ditahan, biasanya kita memberikan obat pereda nyeri seperti asam mefenamat gitu. Nah, terus TTH itu ada dua Bu, ada dua sebenarnya. Jadi dibagi dua lagi, ada yang frekuen, ada yang kronik. Nah, kalau misalnya yang frekuen itu dia timbul rasa sakitnya itu timbul 10 kali selama 1-14 hari per bulan selama paling tidak itu 3 bulan gitu. Terus kalau misalnya tipe yang kronik itu dia nyerinya timbul lebih dari 15 kali per hari, per bulan, dan berlangsungnya lebih dari 3 bulan. Dan tadi Ibu Dea ini karena baru seminggu yang lalu ya, itu dia masuk ke tipe episode frekuen. Jadi semoga ini
nanti Ibu Dea bisa menerapkan tips-tips yang dari saya supaya dia nggak berlanjut ke episode yang kronik. Karena kalau misalnya dia kronik itu dia berarti udah berlangsung lama TTH-nya gitu. Ada yang ingin ditanyakan Ibu Dea? Sudah cukup dimengerti, dokter. Oh ya, baik. Ya, semoga Ibu Dea cepat sembuh ya Ibu. Terima kasih Bu Dea. Ya, terima kasih dokter.